maupun saat proses serah terima ke pasien itu harus dikonfirmasi benar nggak dengan Bapak A atau Bapak B, biar pasien itu nggak menunggu lama. Ada pekerjaan lain yang harus dilakukan, ada juga yang kondisi pasien misalnya yang kondisinya harus segera istirahat. Apakah Mbak Indri merasa layanan bidang farmasi itu semakin baik, semakin cepat, atau ya perubahannya tidak terlalu besar gitu? Kemudian kedua berikutnya, ini menambah pekerjaan apa tidak gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat ngopi, ngobrol pengembangan inovasi Bondowoso. Hari ini kita bertemu kembali dalam acara memperkenalkan sebuah inovasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bondowoso. Dan kali ini kita akan mengangkat sebuah inovasi yang bernama Lauk Roma, layanan antar obat ke rumah. Inovasi ini berada di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kusnadi Bondowoso. Dan pada kesempatan hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Ibu Indri Hardini Spam APT. Beliau adalah Kepala Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Dr. Kusnadi Bondowoso, dan beliau adalah salah satu inovator penggagas inovasi Lauk Roma. Mungkin sebelum acara ini kita mulai, mungkin Ibu Indri bisa memperkenalkan diri dulu, selain yang informasi yang saya berikan tadi, mungkin tentang Ibu Indri, kesehari-hariannya di Rumah Sakit Dr. Kusnadi. Monggo Bu Indri. Terima kasih Pak Roni. Salam sahabat ngopi bos di seluruh Bondowoso. Perkenalkan, saya apoteker Indri Hardini, sarjana farmasi, sehari-hari berdinas di Rumah Sakit Umum Dr. Kusnadi Bondowoso sebagai apoteker, dan saat ini mendapatkan amanah sebagai kepala instalasi farmasi. Sehari-hari yang kami lakukan, melakukan pekerjaan farmasian dan juga melakukan pekerjaan manajerial, karena di instalasi farmasi, pelayanan farmasi itu ada dua macam. Melakukan pekerjaan pengelolaan persediaan farmasi dan juga pelayanan langsung pada pasien. Termasuk distribusi obat itu tadi. Distribusi obat, pengantaran obat, pelayanan resep dan lain sebagainya. Ya, Ibu Indri, tentu Ibu Indri bisa menceritakan singkat tentang apa sebetulnya inovasi Lauk Roma itu. Mungkin kenapa juga harus muncul inovasi ini? Apakah selama ini ada sesuatu hal di rumah sakit yang menumbuhkan ide untuk membuat inovasi Lauk Roma ini? Lauk Roma itu adalah kepanjangan dari layanan antar obat ke rumah. Jadi ini ide awalnya memang di pelayanan instalasi farmasi ini adalah di titik akhir pelayanan yang ada di rumah sakit. Jadi pasien mulai datang ke rumah sakit sudah mengantri sejak pagi, kemudian perlu melakukan pemeriksaan, di mana pasien sudah mengantri menunggu pemeriksaan oleh dokter, kemudian mungkin ada pemeriksaan lain seperti laboratorium atau mengantri pemeriksaan penunjang yang lain, dan akhirnya pada titik akhir adalah farmasi. Sedangkan di farmasi sendiri adalah melakukan pelayanan keseluruhan dari semua unit poli, titik akhirnya di farmasi. Nah, akhirnya terjadilah
penumpukan pasien yang di farmasi, terutama pada jam-jam kritis di mana semua pelayanan sudah berlangsung bersamaan dan juga pasien datang bersamaan di farmasi. Nah, akhirnya sudah jadi penumpukan itu, dan di sini mulai terjadi gimana caranya kita harus memecah adanya penumpukan itu, seperti itu. Nah, salah satunya adalah dengan melakukan inovasi pengantaran antar obat ke rumah. Jadi pasien tidak menunggu terlalu lama di rumah sakit. Mungkin dengan ada beberapa lagi kita melakukan tanya-tanya ke pasien, biar pasien itu nggak menunggu lama, ada pekerjaan lain yang harus dilakukan, ada juga yang kondisi pasien misalnya yang kondisinya harus segera istirahat, seperti itu yang salah satu juga menjadi latar belakang terbentuknya inovasi Lauk Roma ini. Selain juga ada beberapa ada yang keluhan di kami, misalnya menunggunya lama seperti itu, karena memang ya ada waktu masuknya resep yang bersamaan di farmasi itu tadi, jadinya perlu adanya terobosan-terobosan baru untuk memecah dan memberikan kemudahan untuk pasien, seperti itu. Itu kalau setiap hari ya, Mbak, di bagian farmasi itu kira-kira melayani berapa pasien ya dalam satu harinya? Iya, untuk pasien ini kan ada pasien rawat jalan dan pasien rawat inap. Untuk yang dilakukan Lauk Roma ini adalah pasien rawat jalan saat ini. Pasien rawat jalan kurang lebih dalam satu hari 400-an pasien. 400-an pasien. Ya. Apa memang selama ini sudah ada keluhan gitu dari pasien terkait pelayanan antrian farmasi selama ini? Beberapa keluhan yang memang masuk bisa ada online sekarang online yang masuk ke website rumah sakit, ada yang melalui PKRS, ada yang seperti itu, kemudian disampaikan kepada kami. Jadi memang harus mencari solusi, salah satunya ya untuk memecah antrian itu tadi. Jadi tujuan awalnya ini sebetulnya karena memang ada permasalahan antrian, sehingga apa istilahnya pasien itu diberikan ada dua pilihan ya, ada dua pilihan, mau menunggu atau mau dilayani dengan cara diantar ke rumah. Nah, mekanismenya bagaimana nih, Mbak? Mekanisme kalau kita misalnya saya jadi pasien nih, ingin mengambil porsi yang diantar di rumah nih, ini mekanismenya, prosedurnya gimana, Mbak? Jadi caranya cukup mudah pasien untuk bisa melakukan atau minta obat untuk dilakukan pengantaran ini. Jadi yang pertama, pasien setelah melakukan pemeriksaan dari poli mendapatkan resep. Nah, resep itu dibawa ke farmasi. Nanti dari farmasi akan diarahkan ke teman-teman apoteker langsung. Jadi resep kemudian diserahkan kepada apoteker, di situ apoteker akan mengecek resep itu. Resep dicek mengenai kelengkapan resep dan juga ada beberapa kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi agar obat itu dapat diantarkan. Yang pertama kriterianya adalah pasien itu sebelumnya memang sudah pernah ada riwayat kunjungan ke rumah sakit. Pasien ada catatan pengobatannya, pernah menggunakan obat apa saja. Jadi itu nanti memudahkan teman-teman apoteker melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi langsung pada pasien. Karena sudah ada obat yang pernah dikonsumsi sebelumnya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, dari jenis obatnya. Di jenis obatnya ini dibedakan kalau dalam resep tersebut ada obat golongan tertentu dengan misalnya narkotik psikotropik, karena ini obat yang harus ada pengendalian ketat di situ, kami mengeksklusikan itu tidak dapat diantarkan demi keamanan dan juga untuk keamanan pasien dan administrasi juga yang di rumah sakit. Kemudian dari jenis obatnya lagi yang memang kondisi obatnya itu cukup stabil. Dalam proses pengantaran kan kondisinya mungkin panas, hujan, yang kita tidak tahu kondisinya, harus kita kontrol agar obat tersebut tidak rusak selama dalam perjalanan. Jadi obat yang memang harus stabil, tidak mudah rusak, meleleh,
dalam proses transportasinya, seperti itu. Jadi setelah pasien membawa resep dan memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan, kemudian apotekernya nanti akan menjelaskan. Jadi pasien tidak langsung hanya tidak langsung pulang. Sebelum pulang berarti harus kita berikan informasi dulu, edukasi mengenai obatnya, agar nanti juga tidak kebingungan, tidak kesulitan, dan tujuan akhir dari pengobatan pun tercapai, seperti itu. Nah, diberikan KIE dulu penjelasan obatnya. Kita akan konfirmasi ke pasien apakah ada yang ditanyakan atau kurang jelas dari penjelasan yang apoteker berikan, seperti itu. Nah, kalau sudah ada penjelasan dan pasien sudah paham, baru kita memberikan tanda. Ada kertas yang kita berikan kepada pasien, itu berisi identitas, nama pasien, poli di mana, alamatnya, itu nanti kita sampaikan ke pasien dan kita infokan untuk diberikan kepada petugas pos yang akan melakukan pengantaran. Pengantaran dan juga pencatatan alamat lebih detail lagi. Alamatnya, kemudian nomor yang bisa dihubungi, nama yang lebih detail, karena kalau di Bondowoso ini kan ada nama kecil, ada nama panggilan, nama alias. Jadi itu untuk lebih mudah mengantarkannya, seperti itu. Ya, setelah itu obat kami siapkan mulai dari proses input, kemudian nanti pengambilan obat, etiket, dan juga proses pengecekan. Jadi obat ini selalu dilakukan pengecekan sebelum kita serah terimakan kepada pos. Jadi sudah kita kemas, sudah dicek, baru kita serahkan ke pos, seperti itu. Ini untuk pasien umum maupun pasien yang terbekak asuransi? Bisa umum dan juga asuransi. Hanya yang untuk umum harus menyelesaikan administrasi terlebih dahulu. Jadi proses pembayaran obat di depannya, baru obat di layanannya diberikan di kemudian. Nah, kemudian terkait dengan kalau kita ini kan inovasi ini kan bekerja sama dengan pihak pos ya. Pihak pos artinya ada pihak ketiga, tidak dilakukan sendiri oleh pihak rumah sakit, tentu ada biaya administrasi yang harus ditanggung oleh pasien untuk terkait pengantaran obatnya. Jadi memang ini karena kita bekerja sama dengan pihak ketiga, ada yang dari pasien itu yang harus membayarkan biaya administrasi. Nilainya untuk di area Bondowoso itu 12.000 dan yang di luar Bondowoso 14.000. Di luar Bondowoso itu maksudnya di luar kabupaten? Luar kabupaten pernah ada yang di Jember, Situ Bondo, kemudian ada yang Besuki, seperti itu sudah pernah ada yang sampai di sana. Jadi tidak hanya di lokasi Bondowoso aja ya? Betul. Nah, untuk pasien pertama yang menggunakan jasa ini, berarti dia tetap harus pernah sebelumnya sudah punya rekam medis di sini. Artinya tidak bisa langsung nih ada pasien baru nih langsung minta diantar, tidak bisa. Memang kami sampaikan ke pasien. Jadi ini baru pertama kali ke sini ya Pak atau Ibu gitu ya. Mohon maaf mungkin untuk pengantarannya dapat diambil di pengambilan yang berikutnya agar nanti kami bisa menunjukkan dulu obat yang akan dikonsumsi itu bentuknya seperti apa, cara penggunaannya bagaimana yang jelas agar tidak ada kesulitan atau kesalahan dalam penggunaan obat di rumah, seperti itu. Jadi ini informasi nggih untuk pasien rumah sakit. Dokter Kusnadi kalau mau menikmati layanan ini minimal pernah mengantri 1 kali untuk menerima penjelasan terkait dengan penggunaan obatnya. Baru nanti pada antrian berikutnya, antrian kedua atau pada kunjungan rawat jalan yang berikutnya bisa memanfaatkan inovasi ini. Nah, kemudian ini Bu Indri, terkait dengan pelaksanaan inovasi ini yang ini sudah berjalan berapa tahun, Bu? Kita itu dari awal berjalan di awal 2023 sampai saat ini sudah hampir 2 tahun. 2 tahun. Ya. Jadi tak terasa sudah 2 tahun inovasi ini berjalan dengan rata-rata
pasien per hari 400, kurang lebih berapa persen Bu ya, jadi dari data kami 2023 awal itu mulai bulan Januari mulai dari 70 pasien yang menggunakan, kemudian grafiknya naiknya cukup baik ya, jadi 70 ke 200, 300, 400 dan hingga terakhir November kemarin itu per bulan 982, hampir 1000 pasien per bulan yang menggunakan layanan ini. Oh, okay. Nah, iya, saya mau kembali bertanya. Selama pelaksanaan inovasi ini, Mbak, kira-kira ada permasalahan yang timbul, misal salah nganter obat, alamat obat. Artinya, apakah kondisi-kondisi ini pernah terjadi dan kemudian seandainya ini terjadi, apakah sudah ada solusi untuk mengatasinya ini, Mbak? Ya, alhamdulillah sih selama ini tidak ada yang ada kesalahan. Jadi ya harapan kami memang sampai nanti seterusnya tidak ada karena ya kita berusaha melakukan pengecekan sedetail mungkin di awal pemberangkatan ini ya. Jadi nama pasiennya, karena nama ini kan takutnya ada yang mirip atau sama jadi itu harus dicek ulang, jangan hanya satu identitas. Jadi selain nama ada juga alamatnya, nomor teleponnya, itu harus kita lakukan cross check baik dari sebelum proses memasukkan maupun saat proses serah terima ke pasien. Itu harus dikonfirmasi benar nggak dengan Bapak A atau Bapak B, dan tidak diperkenankan kalau dengan Pak Roni itu nggak bisa. Jadi harus biarkan pasien yang menjawab seperti itu. Nah, itu untuk salah satu cara mengatasi atau menghindari kesalahan. Teknis untuk menghindari kesalahan itu Pak Posnya itu tidak boleh memberikan info. Jadi ya bertanya, jawabannya cocok apa enggak gitu. Iya, itu kemudian dari pihak pos sendiri kami sudah ada proses pelatihan. Kita memberikan informasi dari awal proses pengepakannya, pengemasannya seperti apa, kemudian nanti saat serah terimanya, kemudian buktinya nanti harus diterima oleh siapa, agar nanti saat terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ada proses yang bisa ditelusur di situ. Penelusurannya, jadi yang kesalahannya di bagian apa, di titik yang mana, agar nanti kita bisa memperbaiki di bagian-bagian yang menyebabkan kesalahan itu, seperti itu. Jadi, berikutnya ini terkait dengan pelaksanaan inovasi ya, Mbak. Tentu ini kan pasti terkait dengan TUSI ya, TUSI yang ada di bidang farmasi, yaitu tadi selain menyediakan obat harus mendistribusikan obat. Nah, dengan pelaksanaan inovasi ini yang semula antrian itu betul-betul panjang, lama, setelah ada apa istilahnya, ada inovasi ini, terobosan ini, apakah Mbak Indri merasa layanan bidang farmasi itu semakin baik, semakin cepat, atau ya perubahannya tidak terlalu besar gitu? Kemudian kedua berikutnya, ini menambah pekerjaan apa tidak gitu? Kami harapkan kan namanya inovasi itu di sisi lain mempercepat pekerjaan dan mempermudah pekerjaan. Nah ini dengan adanya layanan inovasi ini gimana Mbak di bidang farmasi sendiri? Jadi yang untuk pelayanan farmasi lebih baik atau dari yang sebelum inovasi pasien, akhirnya kan pasien itu terbagi menjadi dua, ada pasien yang menunggu dan juga ada pasien yang diantarkan. Jadi kita akhirnya ada standar pelayanan minimum juga untuk pasien yang menunggu di situ. Standar pelayanan minimum yang diterapkan adalah 30 menit untuk obat jadi dan maksimal 60 menit untuk obat racikan. Nilai yang saat ini ya masih fluktuatif, naik turun, cuman
nilai yang kami harapkan itu di atas 80. Beberapa bulan terakhir ada yang mencapai target, ada juga yang kurang dari target. Sebenarnya itu tergantung dari kondisi juga, kondisi yang selain internal juga ada kondisi eksternal dari yang mungkin memang pasiennya sedang banyak dengan petugasnya jumlah yang tetap, ya seperti itu. Ya itu yang faktor yang akan kami sulit mengendalikan. Yang bisa kami kendalikan yang di bagian dalam. Di kami ya dengan adanya inovasi kita bisa lebih mempercepat yang pasien yang menunggu. Karena akhirnya pasien yang dikirim ini karena cut off time dari pengiriman itu maksimal jam 3. Akhirnya kita mendahulukan pasien yang masih menunggu di rumah sakit agar ya tidak lebih cepat. Untuk yang di rumah ya kita segera setelah itu selesai mengerjakan yang diantarkan dan juga selesai pada hari itu. Kita maksimal target jam 15 selesai dinas, ya selesai semua pengantaran juga seperti itu. Berarti belum ada divisi khusus untuk layanan, maksudnya pihak farmasi ini sudah, ini khusus apoteker yang melayani obat pengantaran, belum ya? Belum, saat ini memang masih belum. Yaitu harapan kami, Bapak, nanti insya Allah mungkin ke depannya dan diamini oleh mungkin manajemen menyiapkan lokasi seperti itu atau tenaga yang lebih memadai. Khusus untuk pengantaran, mungkin jadi bisa lebih cepat pengantarannya. Betul, gitu. Kira-kira ke depan atau mungkin juga sudah saat ini dilakukan, mungkin ada program-program unggulan yang akan diintervensikan ke dalam inovasi Lauk Roma. Jadi untuk pelayanan farmasi ini kita harapkan ada pelayanan yang komprehensif keseluruhan. Jadi dalam tahap ini saat ini rumah sakit sedang melakukan proses rekam medis elektronik. Jadi rekam medis elektronik ini nanti dari dokter dapat langsung menginputkan kebutuhan obat, resep, langsung melalui elektronik rekam medis tersebut. Jadi istilahnya kalau dari elektronik rekam medis masuk ke farmasi menjadi e-resep. Jadi e-resep ini nanti akan memotong waktu yang seperti biasanya harus kita input, ada petugas yang harus menginput, ini dapat secara otomatis sudah masuk. Akhirnya kan waktu untuk proses input akan berkurang. Jadi itu mempercepat pelayanan. Dari situ kemudahan lainnya yang diberikan dari resep e-resep masuk untuk proses pelayanan dan nanti pasien dapat melacak juga posisi resep tersebut dalam tahap apa. Tahap apakah nanti proses pengerjaan atau sudah proses pengecekan, itu bisa searching. Di sini kami siapkan komputer juga untuk pasien dapat men-trackingnya dan juga disiapkan layar di ruang tunggu pasien. Di situ akan menampilkan nomor urutan. Jadi nomor urutan pasien itu dikerjakan yang mana dan nanti sudah sampai tahap apa seperti itu. Itu untuk proses resep. Selain itu juga untuk kemudahan pasien komunikasi dengan apoteker, ada inovasi-inovasi lain yang kita sebut Halo Apoteker Kusnadi. Halo Apoteker Kusnadi. Jadi pasien bisa scan barcode yang dalam label apoteker yang kita sampaikan ke pasien itu memilih dengan konsultasi atau bertanya dengan apoteker siapa. Di situ bisa menanyakan terkait obat, terkait pengiriman dan lain-lain yang nanti dapat kita berikan jawaban yang lebih detail seperti itu. Kalau kita menggunakan e-resep, untuk tetap proses antarnya gimana? Untuk pasien itu tetap ingin bahwa itu tetap harus diantar ke rumah. Nanti pasien tetap ke farmasi, nanti dari e-resep itu akan kami berikan tanda dan agar nanti ini resep yang akan diantarkan. Prosesnya jadi tetap datang ke farmasi, tetap menyatakan bahwa ini ingin diantar gitu. Cuman bedanya dia tidak perlu membawa berkas resep. Gitu aja. Kalau kembali lagi tadi, kita bagaimana sih komitmen pimpinan ini komitmen pimpinan terkait dengan inovasi ini
di mana di Rumah Sakit Dr. Kusnadi? Okay. Untuk inovasi Lahok Roma, menurut saya memang sudah cukup baik dukungan dari manajemen, terutama di awal kita melakukan launching ini kan memang harus ada MOU dulu, ya, MOU antara rumah sakit dengan pihak ketiga tadi, dengan pos, itu juga dilakukan oleh direktur, kemudian menyusun isi keperjanjian tersebut, itu juga disusun bersama dengan direksi. Itu sudah cukup merupakan dukungan. Kemudian dukungan yang selanjutnya yang saat ini ya mungkin sarana prasarana dan SDM yang masih kami perlukan untuk proses pengembangan, seperti itu. Termasuk mungkin tadi itu pembagian apa ada apoteker khusus yang melayani pengantaran penyiapan obatnya. Selama ini masih bergabung jadi satu. Masih bergabung jadi satu. Jadi memang yang Lahok Roma ini akhirnya kami terima karena belum ada petugas khusus. Saat kata apoteker itu melakukan KIE untuk pasien yang saat itu menunggu, misalnya ada pasien yang Lahok Roma mau minta diantarkan, akhirnya harus di belakangnya dulu pasien yang menunggu tadi. Setelah itu selesai baru kita bisa melayani yang Lahok Roma. Jadi ada sedikit delay di layanan pengantaran. Tapi memang SOP-nya kan jamnya sampai jam 3 sampai ke lokasi ya. Sampai di lokasi. Nah, berikutnya Bu, terkait dengan pelaksanaan inovasi ini, tentu ada keberlanjutan, artinya ada mungkin juga ada pembaruan, ada fitur-fitur baru yang diinginkan. Sebagai contoh, kalau kita di pengiriman barang itu kan, sekarang kan konsumen dengan melihat posisi resi aja kita sudah bisa tahu di barang kita sudah ada di mana. Nah, ini kira-kira untuk memastikan barang itu sampai itu selama ini gimana, Mbak? Mungkin ada jadi laporan bahwa barang ini sudah nyampe. Jadi dari pihak pos kita itu ada grup farmasi dengan pos. Jadi nanti dari pos itu akan memberikan laporan dalam hari tersebut. Sudah ada aplikasi yang dari mereka itu pasien ini obat ini sudah diterima oleh siapa, ada bukti foto penerimanya, ada bukti tanda tangan juga penerima di situ. Jadi itu yang kami terima, jadi bisa melacak obatnya sudah diterima belum oleh pasien. Dari pihak posnya ya, pihak pos memberikan laporan via grup WA grup itu yang di farmasi. Kalaupun nanti pasien yang membutuhkan informasi, misalnya posisi sudah sampai di mana, ini saat ini yang dilakukan adalah dari pos itu menyediakan nomor yang dapat dihubungi, nomor layanan. Kemudian itu dari PT Pos juga ada tersedia, di farmasi sendiri juga tersedia. Jadi pasien dapat menghubungi mana yang mungkin mudah dihubungi, Jadi nanti kami akan membantu melakukan pelacakan saat itu di mana posisinya, trackingnya sudah sampai apa. Memang maksimal di H+1 itu sudah pasti diterima. H+1. Maksimal. Tapi diusahakan jam hari itu ya. Mungkin tergantung di kondisi lokasi ya. Misalnya kalau lokasi Bondowoso yang di ujung gitu, yang kecamatan mungkin Dempo atau Ijen jauh gitu ya, mungkin agak lama. Tapi kalau yang di kota-kota dari pihak pos dan kami ya kita buat kesepakatan diusahakan dalam hari H bisa tersampaikan. Ya. Berikutnya ini ke depan ya, Pak, ke depan terhadap inovasi ini. Nah, ini apa sih yang Mbak Indri inginkan selaku inovatornya terkait yang diinginkan dari inovasi ini, perkembangannya seperti apa? Apakah ada digitalisasinya atau gimana gitu? Artinya digitalisasi itu minimal ya tadi itu ketika ada istilahnya pembaruan lah di inovasi ini yang Mbak Indri inginkan. Apa sudah cukup nih? Sudah cukup? Ya pastinya kita
terus melakukan perubahan demi perbaikan-perbaikan, mungkin untuk kecepatan ya, kecepatan obat untuk dapat lebih bisa diterima tepat waktu di pasiennya. Tapi yang jelas kan sekian lama ini dilaksanakan semakin terus meningkat nih. Terus meningkat, dan kami juga ada evaluasi yang kami sampaikan ke pasien. Jadi menyampaikan apa ya, seperti barcode, scan barcode untuk evaluasi kepuasan dari pasien itu seperti apa. Dari segi kepuasan, kemudian kesesuaian penjelasan apotekernya seperti apa, apakah obat diterima tepat waktu, obat sesuai dengan yang diresepkan. Dari beberapa penilaian tersebut, data yang masuk ke kami saat ini pengisi kuesioner ada 96, total keseluruhan menyatakan sesuai dan sangat sesuai gitu. Jadi ya harapan kami memang dapat diterima dan terus memberikan manfaat yang lebih baik. Mungkin lebih banyak lagi pasien yang menggunakan gitu. Pernah ada komplain, Mbak? Komplain ini, jadi pasien merasa sudah mendaftar diantar, tapi pasien tersebut tidak menuju ke loket pos. Jadi di kami sudah menyiapkan obat untuk diantar, karena tidak ada catatan di pos, obatnya tidak diantar. Nah, seperti itu akhirnya pasien menghubungi rumah sakit, obatnya kok belum sampai, dan ternyata memang saat itu belum masuk ke catatan pengantaran. Nah, kemudian peristiwa ini kok bisa terjadi, peristiwa ini gimana? Yang mengantarkan bukti bahwa ini masuk pengantaran pos itu dari pihak rumah sakit atau dari pihak pasien sendiri? Dari pasien. Jadi dari farmasi kita berikan catatan itu lembar untuk dilakukan pengantaran, mungkin apa pasien terburu-buru atau seperti apa, belum diantarkan. Itu harus diantarkan ke pihak pos. Pihak posnya posisinya ada di mana? Ada di dekat di rumah sakit juga. Iya, ada di dekat. Jadi tidak jauh dari situ, hanya tinggal lurus ada banner. Jadi ada petugas yang standby dan nanti bisa mencatatkan identitas di sana. Jadi saat itu solusinya langsung kita daftarkan nama dan alamat lengkapnya, kemudian ikut langsung pengantaran di hari tersebut, seperti itu. Oh, masih terjadi juga ya. Ya, artinya kan tidak jadi diantar itu. Iya. Oke, Mbak Indri, terkait dengan inovasi ini mungkin ada sesuatu hal yang bisa disampaikan ke masyarakat, pengguna atau pasien atau calon pasien di Rumah Sakit Dr. Kusnadi untuk inovasi Lawak Roma. Baik, terima kasih. Untuk seluruh masyarakat Bondowoso, terutama yang sedang melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Dr. Haji Kusnadi Bondowoso, di instalasi farmasi tidak perlu ragu-ragu lagi untuk menggunakan layanan antar obat ke rumah, yang kami berusaha memberikan kemudahan dan kenyamanan untuk pasien agar obat dapat segera diterima di rumah dengan memastikan keamanan dan keamanan dari obat dengan melakukan pengecekan oleh apoteker, melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi yang diterima oleh pasien dengan jelas. Dan apabila pasien ada kesulitan, dapat langsung menghubungi apoteker dalam scan barcode yang diterima dalam layanan antar obat label yang diterima di pasien di rumah. Terima kasih, semoga kami terus dapat memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat Bondowoso, dan juga kami selalu menerima kritik dan saran untuk perbaikan layanan ini untuk kedepannya. Semoga dapat memberikan perbaikan dan semakin baik ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, pemirsa acara Ngopi Bos, ngobrol pengembangan inovasi Bondowoso. Demikian tadi diskusi kita dengan Ibu Indri Hardini selaku Kepala Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Dr. Kusnadi Bondowoso. Jadi sekali lagi untuk masyarakat Bondowoso, saat ini rumah sakit sudah bisa memberikan layanan antar obat, cukup menunggu di rumah
semua pekerjaan, semua layanan bisa diterima dengan baik. Demikian saya akhiri diskusi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.